Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Video kali ini yaitu video tentang penyusunan aliran kas atau cash flow untuk analisis pembagian bagian 1. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Lili Anggraini MSA. Pertama-tama, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Yulianaka, NIM 1942054 dari kelompok 1. Kemudian teman saya, Hai, perkenalkan nama saya Cika Kirana Muslim, NIM 1942044 dari kelompok 1. Kemudian teman saya, Hai, perkenalkan nama saya Srianti, NIM 1942024. Kami bertiga dari kelas Perbankan Syariah B semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado. baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Apa sih itu dari pengertian dari arus kas atau cash flow itu? Laporan arus kas merupakan laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas menjadi satu kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan kerja operasional keuangan. Menurut Sofyan Syafari Harahap, arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasi transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. selanjutnya Kak, bagaimana sih prinsip dalam penyusunan cash flow? Nah, dalam menyusun cash flow ini ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Salah satunya yaitu cash flow disusun dengan basis tunai atau cash basis. Dalam hal ini berbeda dengan penyusunan laporan keuangan yang umumnya menggunakan accrual basis. Pada cash basis di mana pendapatan diakui pada saat uang tunai diterima, bukan pada saat penjualan dilakukan. Kemudian, pada cash basis juga biaya-biaya diakui pada saat uang tunai dikeluarkan, bukan pada saat biaya timbul. Sedangkan pada accrual basis, pendapatan dan biaya diakui pada saat kejadian. Dan hal tersebut belum tentu sama dengan waktu terjadi perpindahan uang tunai. Selanjutnya adalah bentuk atau format dari cash flow. Bentuk atau format dari cash flow sangat bervariasi. Tidak ada bentuk baku yang digunakan secara umum. Namun meskipun demikian, format dari cash flow memiliki beberapa komponen. Yang pertama, saldo awal kas yang merupakan jumlah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan di awal periode. Kemudian yang kedua, kas masuk atau penerimaan kas atau biasa dikatakan cash inflow merupakan aliran yang diterima oleh perusahaan selama waktu tertentu sesuai dengan interval perhitungan, baik itu per hari, per bulan, per triwulan, dan seterusnya. Yang ketiga ada total kas yang tersedia, merupakan penjumlahan antara saldo awal kas dengan penerimaan tunai periode yang bersangkutan. Yang keempat ada kas keluar atau pengeluaran kas. Ini merupakan kebalikan dari cash inflow, di mana pada cash inflow perusahaan menerima pendapatan atau ada aliran pembayaran kas tunai, sedangkan pada cash output itu perusahaan mengeluarkan uang tunai. Yang kelima ada surplus atau defisit. Kas perusahaan atau biasa dikatakan net cash surplus atau defisit merupakan selisih antara total kas yang tersedia dengan cash outflow. Yang keenam, saldo kas minimum atau biasa dikatakan minimum cash balance yang merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang mengendap di perusahaan dan itu terlaksana sepanjang waktu, misalnya untuk keperluan kas kecil, untuk pedagang mobil bekas atau used car. Setiap saat itu harus memiliki sejumlah uang tunai
agar dapat langsung melakukan pembelian bila ada mobil yang ingin dibeli. Kemudian ada yang ketujuh, kebutuhan dana tambahan. Nah, ini merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Dan komponen yang terakhir, yang kedelapan adalah saldo kas akhir atau ending cash balance, yang merupakan posisi kas di akhir periode atau interval setelah memperhitungkan kebutuhan dana tambahan. Kak, ada berapa sih metode dalam penyusunan cash flow? Metode dalam penyusunan cash flow ada dua, yaitu metode tidak langsung dengan metode langsung. Dalam metode tidak langsung, yaitu untuk memastikan untuk mengkonversi laba bersih dalam hal arus kas secara otomatis. Sedangkan untuk metode langsung ini hanya untuk memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Di dalam penyusunan laporan cash flow dengan metode tidak langsung ini ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data-data yang kita butuhkan. Salah satunya yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berjalan. Dari data tersebut, ada terlihat kondisi perusahaan apakah sedang rugi atau sedang untung. Jadi yang pertama yaitu siapkan dulu laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya kita harus mempersiapkan juga laporan neraca periode yang berlangsung dengan periode sebelumnya. Mengapa harus disiapkan? Karena laporan tahun berjalan dengan sebelumnya ini berfungsi untuk membandingkan serta memperoleh data aktivitas keuangan perusahaan di periode tahun berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan laba bersih yang dilihat dari laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi akan didapatkan data posisi keuangan perusahaan, apakah rugi atau sedang mengalami laba. Dengan melakukan penyesuaian laba rugi ini, nantinya akan didapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan koreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Apabila sudah didapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasi, maka selanjutnya adalah mencari arus kas investasi dan pendanaan. Caranya dengan melakukan koreksi terhadap pengaruh transaksi bukan kas. Misalnya seperti penanggungan pembayaran kas untuk operasi sebelum dan selanjutnya. Data-data ini bisa dilihat melalui neraca sebelum dan saat periode berlanjut. Setelah itu semua, kita langsung membuat laporan arus kas. Jadi yang kelima itu tinggal membuat laporan arus kas. Sekarang kita lihat langkah-langkah dalam menyusun cash flow dengan cara metode langsung. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan silang. Ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses pemeriksaan silang, dimulai dari buku kas bank, rekening koran, bonggol cek, serta buku kas kecil atau petty cash. Pemeriksaan silang ini juga lebih dikenal dengan rekonsiliasi. Jika rekonsiliasi bank serta petty cash ini selesai, artinya tahap pertama sudah berhasil dilakukan. Yang kedua, yaitu kita harus melakukan eliminasi silang. Semua transaksi silang yang berhubungan dengan buku kas, kita harus eliminasikan. Yang ketiga, yaitu melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas. Yang keempat, kita tinggal langsung membuat laporan arus kas. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.